Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cirenghas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas beserta staf, yang saya hormati orang tua peserta didik kelas 7 dan anak-anakku kelas 7 yang Ibu banggakan. Pertama, Ibu ucapkan selamat datang kepada peserta pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMP Negeri 1 Cirenghas tahun ajaran 2021-2022. Dan Ibu harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yaitu keluarga sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Reni Herliani sebagai guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 1 Cirenghas. Anak-anak, marilah kita lihat dulu apa itu keluarga. Keluarga berasal dari bahasa Sangsekerta, ada kata kula dan warga. Kula warga yang berarti anggota dan kelompok kerabat. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu. Keluarga inti menurut nuklir family terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Menurut Friedman 1998 dikutip oleh Suprajito 2004 halaman 1. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan emosi dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Nah, Ibu yakin anak-anak sekalian juga berasal dari sebuah keluarga. Nah, di sini ayah berperan sebagai kepala keluarga, yaitu tugasnya mencari nafkah. Ibu berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengelola keluarga. Dan kalian juga sebagai anak punya peran terhadap dirinya masing-masing, yaitu menurut sama kedua orang tua dan mengikuti aturan yang ada di keluarga tersebut. Apa itu sadar? Sadar artinya merasa, tahu, atau ingat kepada keadaan yang sebenarnya. Keadaan ingat akan dirinya kembali dari pingsan, siuman. Bangun dari tidur, ingat, tahu, mengerti misalnya bahwa hidup ini penuh perjuangan. Ada lagi pengertian sadar menurut Hasibuan 2012 halaman 193. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kalian juga harus sadar bahwa peran kalian sebagai siswa harus taat kepada ibu bapak guru ketika kalian berada di sekolah dan harus taat kepada orang tua ketika kalian berada di rumah. Kalian harus rajin belajar, mengerjakan tugas di rumah, dan mengerjakan tugas di sekolah. Ada lagi di sini, apa itu hukum? Menurut Aristoteles, hukum adalah menurut Aristoteles adalah seorang filsuf terkenal asal Yunani yang mendefinisikan hukum menjadi dua, yaitu hukum tertentu dan hukum universal. Dilansir dari Law Explorer, hukum tertentu adalah aturan yang menetapkan atau melarang berbagai jenis tindakan, sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang memiliki keteraturan dan pengarahan internalnya sendiri. Ada lagi hukum atau pengertian hukum menurut Uhret, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Kita tahu bahwa di sekolah ada aturan, yaitu berupa aturan tata tertib sekolah. Itu adalah petunjuk yang berisi perintah dan larangan. Apabila dilanggar, maka akan mendapat sanksi atau konsekuensinya. Seperti datang ke sekolah jangan terlambat. Ke sekolah harus memakai seragam yang rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi siswa laki-laki, pakaian harus tetap dimasukkan ke dalam
celana biar kelihatannya rapi. Siswa perempuan harus menggunakan kerudung sesuai aturan yang berlaku. Terus siswa laki-laki jangan berrambut panjang atau gondrong. Terus ke sekolah harus menggunakan sepatu yang sudah ditetapkan. Seperti hitam, jangan banyak-banyak warna. Selama di lingkungan sekolah harus patuh sama ibu, bapak, guru. Ketika ada tugas harus secepatnya dikerjakan. Terus sebagai siswa, tutur kata harus sopan, baik, itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi kalian harus belajar adab, harus belajar sopan. Bagaimana kalian cara menegur kepada kakak kalian dan kepada adik kalian harus seperti apa. Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, semua warga negara harus mentaati semua peraturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan turunannya. Bagi setiap warga negara yang melanggar peraturan hukum tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukum sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Ketaatan terhadap hukum perlunya mengenai aturan hukum yang berlaku dalam hukum formal dan hukum non-formal. Perlunya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Perlunya menjunjung supremasi hukum dalam keadaan bernegara dan bermasyarakat. Perlunya kemauan untuk mentaati aturan hukum walau tidak ada yang mengawasi dan menyadari demi kebaikan diri sendiri dan orang lain. Menumbuhkan kesadaran hukum dilakukan dalam lingkungan masyarakat kecil yaitu keluarga dengan mengenali dan memahami aturan yang ditentukan oleh orang tua. Jadi kalian selama berada di keluarga, selama kalian berada di lingkungan orang tua kalian harus mematuhi aturan yang dibuat oleh kedua orang tua. Dilakukan di lingkungan pendidikan dengan mengenal dan memahami aturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, selama kalian berada di sekolah, kalian harus mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah dan mematuhi aturan-aturannya. Dilakukan di lingkungan masyarakat dengan mengenali aturan hukum, norma, adat istiadat, dan budaya yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dan negara. Pendidikan anti korupsi. Menurut buku Pendidikan Anti Korupsi bahwa anti korupsi adalah suatu tindakan menolak, melawan suatu perbuatan, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, melanggar norma-norma agama, kesucian, dan hukum. Bentuk-bentuk korupsi yaitu menimbulkan kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi yaitu bermain uang. Nilai-nilai anti korupsi yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan. Ini penting sekali untuk kalian membiasakan diri kita anti terhadap korupsi. Nah, di sini korupsi berawal dari hal-hal kecil seperti menyontek, membolos ketika waktu sekolah, ngibul, pemerasan kepada teman-teman. Jadi jangan biarkan tumbuh besar hal-hal kecil berawal dari itu korupsi itu ya. Nah, sekian mungkin apa yang kalian tadi pelajari, materi ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Semoga kita dapat terhindar dari perbuatan melanggar hukum dan semoga kita meraih kesuksesan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Dan sebelumnya di sini ada tugas tes kemampuan
kalian nanti kerjakan apa yang dimaksud dengan keluarga.